Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah keuangan publik. Aku tuh ngecek gitu ya belajarnya. Sebenarnya ini udah belajar di awal, tapi belum sempat bikin videonya. Terus kayak belajar yang lain, habis itu takutnya lupa gitu, terus di tag videonya. Yang ini belum di tag karena belum kepikiran waktu itu mau ngebuat video kayak gini. Oke. Jadi semoga aku masih ingat ya. Jadi kita bakal membahas di chapter 17 ini income distribution and welfare program. Nah, jadi kita bakal belajar fakta-fakta dari distribusi income di USA. Terus pengaturan kesejahteraan di USA juga, serta moral hazard yang ditimbulkan dari income distribusi tadi yang menyebabkan biaya untuk kebijakan kesejahteraan masyarakat gitu ya, mengurangi moral hazard tersebut, terus perbaruan kesejahteraan, terus conclusion. Oke. Ini udah malam nih, jam 1 sih, jadi kayak bismillah aja. Oke, income distribution dan welfare program. Jadi personal responsibility and work opportunity reconciliation art before state reserve matching grant gave time the mother after right lump sum program to provide. Intinya tuh apa? Intinya tuh kayak dulu itu pemerintah itu memberikan dana ke masyarakat itu melalui program yang namanya matching grant gitu ya. Jadi kayak yang dibutuhin masyarakat itu misalnya 2.000 gitu kan. Maka pemerintah tuh ngasih 2.000 ini US dollar ya, US dollar gitu. Nah, sekarang masyarakat itu tuh untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan welfare ini tadi, pemerintah pusat itu memberikannya dengan namanya lump sum block grant. Jadi ya udah, pokoknya bukan matching lagi, kayak yang pokoknya dia tuh kayak gelondongan gitu loh, lump sum, kayak langsung banyak kasihin ke pemerintah daerah. Terus pemerintah daerah itu suruh ngepilih-pilih yang ini buat apa. Jadi pemerintah daerah itu tahu kebutuhannya yang paling utama, prioritasnya digunain buat itu gitu. Kalau dulu kan matching grant, kayak misalnya matching grant buat pemerintah daerah kan 2.000 untuk pendidikannya, udah 2.000 untuk pendidikan gitu aja gitu, enggak yang lainnya gitu. Sedangkan ini tuh bener-bener block grant, jadi kayak enggak mentahan dikasih pemerintah untuk misalnya kayak kita dikasih uang 50.000 untuk beli bensin gitu ya. Nah, tapi ini tuh kayak kita tuh dikasih 200.000 gitu seminggu langsung, nggak per hari. Terus kayak ini buat beli bensin, buat beli buku atau beli apa, kayak kita tuh memanage sendiri gitu intinya. Jadi tuh lebih welfare gitu kan. Nah, akhirnya benefitnya tuh more broader range of low income, bisa mengatasi low income juga. Nah, chapter ini tuh kita akan mengetahui alasan-alasan untuk apa dan hasilnya welfare seperti itu sendiri tuh kayak apa gitu. Nah, intinya welfare casualty in USA semakin kesana tuh semakin worse off ya, semakin buruk gitu ya. Millions person on welfare. Jadi tuh kayak zaman dulu tuh emang turun ya, terus naik, tapi sekarang itu tambah turun. Mungkin karena ada kesenjangan, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Jadi kayak ya udah, kesejahteraan semakin terbelakang gitu. Nah, ini dia. Itu adalah relative income inequality. Itu ketimpangan, increase the amount of income the poor, tuh bener kan? Tuh, inequality itu ketimpangan gitu loh, ketimpangan pendapatan relatif yang kaya dan yang miskin. Kita bisa lihat nih, nggak kelihatan ya, nih kelihatan kan? Oke. Income share ini tahunnya, habis itu lowest, second, third, fourth, highest. Nah, ini tuh di plotting kayak yang paling kaya, dari mulai yang paling kaya sampai yang paling miskin. Top 5% itu 5% yang paling kaya. Kita bisa ngelihat bahwa income share-nya ketimpangan yang besar. Sebentar teman-teman, 10 bisa lihat ini tuh income share. Jadi kayak misalnya satu negara itu totalnya itu ada segini berapa, 100 gitu ya.
yang paling kaya itu 43, menguasai hampir 50%. Paham kan? Kayak dia itu cuma 20% orang, tapi dia itu menguasai hampir 50% kekayaan di suatu negara tersebut gitu. Sedangkan kasihan banget yang lowestin itu cuma 4. Jadi ketimpangan itu tuh sangat tinggi kayak gitu kan. Dan kita lihat lagi dari highest ke top 5% highestnya. Kita bisa lihat nih, kalau cuma 5%-nya aja dia itu hampir menguasai sepertiganya yang highest gitu kan. Kayak emang bener-bener yang kaya makin kaya, yang miskin makin gitu tuh sangat-sangat jelas di sini gitu ya. Jadi welfare itu bukan semakin baik tapi semakin memburuk gitu. Kita lihat semakin tahun tuh semakin membesar tuh, dan ini semakin tahun tuh semakin kecil, jadi ketimpangannya tuh semakin besar semakin tahun gitu sih. Nah, jadi ini adalah facts dari income distribution di United States, relative income ketimpangannya untuk 1% yang paling kaya. 1% yang paling kaya ini di tahun 2000 dia itu tuh hampir menginjak 17,5 ya, sampai tadi. Jadi tinggi banget sih, share of totalnya itu tuh bener-bener tinggi gitu. Makin tinggi ya tadi. Oke, kita lihat di beberapa negara sekarang. Di beberapa negara itu bukan ketimpangan, distribution share-nya ya. Ada negara Sweden sampai OECD. OECD itu kayak kumpulan negara Inggris, Prancis dan lain-lain gitu ya. Maksudnya aku ini semua itu adalah negara OECD. Nah, oke. Kita lihat ini tuh status mereka dari yang miskin banget sampai yang kaya banget gitu ya. Ini kita lihat dari yang ketimpangannya tuh paling tinggi. Ini ternyata ada di Meksiko. Meksiko itu yang paling miskin 4 dia income distribusinya, dan yang paling kaya 32. Ini kan ketimpangannya sangat besar kan. Sedangkan yang lumayan bagus ini tuh Swedia nih. Swedia tuh kelihatannya tuh kayak konstan gitu. Ya nggak konstan-konstan amat sih, tapi kayak masih mending gitu ya. Dia 10. Oh, dia bagus banget guys tuh. Dia yang paling kaya, paling miskin tuh 10. Yang paling kaya itu ini nih 35 gitu kan. Ini nggak terlalu jauh gitu lah ya, daripada ini tuh super jauh kan ketimpangannya. Oke, lanjut. Ini adalah absolute deprivation dan poverty rate. Jadi inequality itu ketimpangan tidak menyebabkan absolute deprivation. Absolute deprivation itu ketika seseorang itu benar-benar on income have the measure of income. Maksudnya itu absolute kalau ketimpangan tuh kan kayak sisi pandang gitu kan, POV gitu ya, point of view. Tapi kalau absolute deprivation itu benar-benar miskin yang kayak mengancam hidupnya sampai gitu, nggak bisa makan, seperti nggak bisa mempertahankan kehidupannya di dunia ini gitu. Kayak absolut banget gitu. Kayak bisa dilihat gini poverty line. Ini poverty line itu the federal government standard for measuring absolute deprivation. Jadi gini, poverty line di suatu negara tuh dihitung kan kayak ada grafik gitu ya. Coba grafikin gitu ya. Nah, satu orang itu tuh misalnya 2000 harus memenuhi kebutuhannya itu berapa kalori sih? 2000 kalori gitu ya. Aku juga tahu sih 2000 kalori gitu kan ya. 2000. Nah, ketika ada orang yang mengkonsumsi di bawah 2000 kalori, ini tuh bukan minim ya, tapi kayak normal. Bukan normal juga, kayak setidak-tidaknya lah 2000 gitu. Tapi kalau ada yang di bawah 2000, maaf, apa gini ya, oke nggak apa, misalnya ini 2000 gitu ya, 2000. Ini dia, karena Pontang mengkurang di sini, ketika ada orang yang dia itu mengkonsumsinya kurang dari 2000, dia itu tuh di atas poverty line. Ini saya poverty line. Sebenarnya gimana ya? Ini tuh aku balik dulu ya. Di bawah 2000 ya, 1500 gitu. Enggak gini aja. Ini 0, ini 5000 gitu ya. Nah, ketika ada orang ini berarti misalnya 1500 yang mengkonsumsi 1500, dia itu kan berarti di atas garis poverty line kan, di atas. Artinya dia itu tuh udah nggak mencukupi gitu ya, nggak mencukupi. Jadi absolute deprivation itu tuh di bawahnya si poverty line ini kayak gitu. Nah, lihat nih original cost of mineral nutritionally. Jadi satu people butuh 1500 kilokalori kakal ya.
Nah kalau enggak dia itu tuh per harinya 100.000 gitu, tergantung pemerintah itu mulai pakai apa gitu dong. Oke, ini dia. Poinnya dulu adalah poverty line dari family size. Jadi kalau misalnya satu orang di family itu dia mengkonsumsi 11.170 poverty line-nya ya, this person. Terus kalau 2 ini tuh 15.130. Nah kita bisa lihat di situ tuh ada kenaikan 3960. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa for setiap untuk tambahan persen akan naik kalorinya, kebutuhan kalorinya 3960. Udah. Lanjut teman-teman. Oke, ini adalah poverty rates over time in United States. Ini tuh kayak gambaran poverty line di United States tahun berapa sih ini ya? Oh, dari tahun ke tahun. Ini all people itu berarti ini adalah yang namanya poverty lines-nya gitu ya. Nah, kita lihat di 65 tahun ke atas. Nah, dia itu tuh poverty line-nya itu di atas kan. Berarti dia itu miskin banget. Nah, jadi dia itu tidak kerja atau mungkin dapat uang pensiun doang, jadi nggak seberapa gitu ya. Jadi dia tuh kebutuhannya nggak terpenuhi sih, kayak dia itu nggak ada pendapatan, padahal ya dia dapat asupan dari anaknya atau dari cucunya kayak gitu. Tapi untuk dirinya sendiri, untuk ukuran ekonomi kan dia tidak mendapatkan sumber source itu dari dia sendiri gitu ya. Jadi dia tuh di atas poverty line atau miskin gitu. Nah, under 18 ini kenapa dia juga di atas poverty line? Ya karena gimana ya, kalau misalnya anak 18 tahun ini dilepas buat cari kerja sendiri, dia itu tuh nggak seberapa pendidikannya dibandingkan anak orang yang usianya tuh usia kerja gitu, 18 sampai pensiun, masa pensiun gitu. Yang dia itu tuh kebutuhannya terpenuhi kayak gitu. Jadi pasti kalau dia kerja paling kayak apa, jadi cleaning service atau apalah, kayak tukang suruh-suruh gitu atau gimana lah, yang gajinya itu nggak seberapa, jadi dia tuh di atas poverty line kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi ini adalah problem di poverty line-nya. Jadi sebenarnya poverty line itu tuh kayak nggak terlalu cocok gitu ya, nggak semena-mena pakai poverty line buat measuring dari si welfare tadi, dari si kemiskinan tadi gitu. Karena apa? Pertama, bandel tuh setiap tahun tuh berubah gitu ya. Ketika pada tahun 1950 orang itu kalau misalnya menghitung kesejahteraan masyarakatnya melalui medical care gitu ya, health care gitu ya. Nah sekarang itu udah bandelnya nggak pakai medical lagi buat ngeukur kesejahteraan satu orang, tapi pakai yang namanya food price gitu, atau tadi kilokalori, kebutuhan nutrisinya gitu. Kedua, different cost of living. Jadi gini, different cost of living itu kayak misal nih, kamu itu pakai rumah yang besarnya tuh 1 hektar gitu di desa, 1 hektar di desa itu tuh kayak yang so cheap gitu ya. Tapi kalau tapi harganya itu tuh sama kayak rumah yang besarnya cuma 200 meter persegi di kota gitu. Jadi kan beda kan cost of living, cost dari rumahnya sendiri yang papan rumah kan, papannya sendiri itu tuh udah kebutuhan dasarnya tuh ya, papan tuh udah beda, apalagi kebutuhan sandang pangan. Contoh lagi, ketika kamu tinggal di Tangerang Selatan dengan biaya budget hidup yang berapa ya, 100.000 per hari, itu tuh kayak yang kurang lah gitu ya kan, anak idon gitu ceritanya, kurang lah, harganya juga mahal gitu kan. Sedangkan kamu tinggal di kota Kasamu misalnya Magelang gitu, 100.000 itu bisa buat seminggu gitu, kayak perbedaan cost of living. Jadi semua itu nggak bisa disamain. Ketiga, income definition tuh nggak komplit, jadi itu tidak ketepatan, jadi beda definisi dalam menerjemahkan dari income itu sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi
problem in poverty line measurement. Jadi 1990 National Academy of Science panel dia itu tuh bertujuan untuk mengubah masalah tersebut gitu supaya ada solusinya, tapi ada beberapa kesulitan gitu. Yang pertama itu bagaimana mengukur quantity dari value of medical untuk mengejas dari income itu sendiri, padahal kan tadi disebutkan kalau tahun 1950 itu pakai medical care, sekarang pakainya food price, jadi kan beda gitu ya. Kedua, implementing this change would lead to huge distribution for the South and Midwest. Jadi tadi cost of living, perbedaan wilayah gitu kan mempengaruhi dari implementasi si redistribusi tadi gitu. Mungkin redistribusi itu mungkin dari yang daerah yang keterbelakang tapi daerah yang maju banget ke daerah yang keterbelakang gitu. Ini contohnya tuh kayak South and Midwest gitu sih. Dari selanjutnya, itu seberapa penting sih relatif sama absolute deprivation gitu. What does it matter how much money the rich have? The minimum standard of living might be best even relative to the standard of living, so the inequality itself might make people unhappy. Jadi gini, jadi seberapa penting sih, sebagaimana itu important, what's matter better, money itu tuh bisa mendeskripsikan suatu kekayaan gitu. Yang pertama, ketika kita hidup minimal, kita tuh kaya, tapi kita hidup minimal, sederhana, standard of living lah kayak di titik itu, padahal kita tuh kayak have more money and rich gitu ya. Nah itu tuh bisa kita definisikan sebagai relatif gitu, standard of living daripada yang lainnya gitu. Kita kayak udah deserve better gitu, padahal kita tuh sebenarnya kaya, tapi kita bisa kita bisa menghambur-hamburkan uang kita, tapi kita memilih untuk hidup sederhana. Jadi kayak itu tuh kita udah ngerasa kepuasan kita tuh sangat tinggi gitu ya. Nah ada juga orang yang kayak dia itu sebenarnya dia tuh kaya gitu kan ya, tapi dia itu tuh hidup di komplek yang kaya banget gitu ya. Terus dia ngerasa kayak, kok aku nggak sekaya dia ya, ini kok aku nggak bisa beli ini, dia bisa beli ya. Itu namanya dia inequality itself gitu. Dia tuh membuat dirinya sendiri miskin sehingga dia tuh tidak merasa happy. Jadi apa sih definisi uang gitu bagi bagi seseorang gitu kan berbeda. Maksudnya nggak semua yang kaya itu dia itu merasa dirinya kaya gitu loh. Oke, selanjutnya tuh welfare. Jadi kebijakan untuk meratakan si welfare tadi, kesejahteraan di United States. Jadi ada categorical welfare. Jadi categorical welfare itu ketika pemerintah itu tuh memberikan namanya bantuan ke contoh TNF gitu ya, TNF di Inggris. Jadi single mother di sana itu dikasih program pinjaman sih, apa sih namanya, uang bulanan gitu ya, uang bulanan 2.000 gitu. Terus kayak ada kalau di wilayahku tuh namanya bidik misi gitu ya, yang D3, S1, yang dia tuh pintar tapi pendapatannya keluarganya itu kurang mumpuni, dikasih bidik misi kayak per bulan 700, esoknya dibayarin gitu. Itu kan ada kurika aja kan, cuma buat single mother, cuma buat mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi kayak gitu. Nah ada juga yang min-tasted welfare. Jadi min-tasted welfare itu tuh dia itu tuh kelihatan miskin karena dari income sama aset yang dia miliki. Contohnya apa? Contohnya ketika tuh dia berpenghasilan, dia tuh mengisi formulir yang penghasilannya itu 500.000 per bulan. Nah dia itu kan kelihatan miskin dari income-nya, atau enggak dia itu tuh punya rumah yang udah gubuk terus kayak udah meroboh gitu. Jadi aset levelnya tuh kayak ya so low gitu, jadi kayak dia miskin gitu. Dia bukan miskin sih, kayak sekarang tuh bisa apa sih, kayak butuh bantuan, apa ya namanya, aku lupa sih, murah sejahtera kalau nggak salah kalau di Indonesia itu bahasanya. Oke, terus welfare policy in United States lagi ya, tadi ada, terus ini macam-macam sih, kayak ini jenis-jenisnya aja teman-teman. Jadi kayak ada cash welfare, jadi itu langsung gitu ya, bantuan dalam bentuk tunai. Ada benefit quarantine tadi yang kayak single mom, kalau dia jaga anaknya dia nggak dapat pekerjaan kan, dia bener-bener full leisure hoursnya buat dia jagain anaknya. Jadi siapa yang cari kerja, ya udah pemerintah kasih $2.000 per bulannya warranty ya buat single mother tadi. Terus benefit reduction rate, jadi
Sebenarnya TNF tuh nggak sesimpel itu, kayak kamu nggak kerja terus kamu dikasih uang, kamu nggak kerja kamu juga anak dikasih uang, nggak gitu. Jadi TNF tuh ada aturan gitu ya. Ketika kamu bener-bener nggak bisa kerja karena not the people that you can have to handle all of your business or your kids. Maksudnya bisnis itu kayak urusannya dia gitu. Kayak she must be whole by itself gitu, by herself. Jadi ya udah, akhirnya pemerintah kasih lah tuh 2000, kasihan gitu kan ya. Bukan kasihan, kayak emang kalau masyarakatnya supaya nggak suffering banget gitu kan. Terus tapi kalau misalnya ada bisnis kayak gini tuh, single mom juga bisa moral hazard loh. Jadi kayak, ini anak aku titip aja ke ibu aku, terus aku kerja terus aku dapat uang juga dari pemerintah. Misalnya dia juga per bulan dapat 5.000, terus dia dapat pemerintah 2.000, jadi 7.000 kan. Jadi kayak dia itu sangat-sangat better off. Jadi itu nggak baik. So pemerintah kasih, ketika kamu kerja kamu tuh bakal direduksi garansi kamu sejumlah misalnya berapa persen dari penghasilan kamu kerja, kayak gitu. Jadi kayak single mother tuh mempertimbangkan mau kerja atau ngurus anak, karena ini trade off gitu ya. Bukannya menguntungkan banget atau enggak merugikan pemerintah gitu. Terus in-kind welfare itu bantuan dalam bentuk langsung, maksudnya fisik langsung, kayak beras, sembako tuh beras ya, ya kayak gitulah pokoknya dalam bentuk fisik gitu, physically. Okay. Ini tuh contoh cash welfare program, jadi temporary asset TNF tadi tuh yang kata ini ya, cash welfare. Oke, ini sama kayak yang aku jelasin tadi, sudah aku jelasin yang tadi. Oke, tasted in-kind welfare program. Selain dari cash welfare, ada yang in-kind, kayak jadi bentuk barang. Ada food stamp. Jadi food stamp itu ketika kita, misalnya kita diberikan kayak kartu gitu, kartu sembako yang itu tuh hanya bisa kamu tukerin. Kartunya itu kan berjumlah nominal, misalnya kayak voucher gitu ya. Stamp tuh sama kayak voucher, aku bingung stamp kayak voucher 1 juta gitu. 1 juta itu untuk sembako lah gitu. Ya udah, akhirnya kartu itu tuh sebagai alat transaksi gitu ya, alat tukar pembayaran buat kamu bisa dapetin sih sembako tadi sejumlah 1 juta. Nah kalau misalnya dibeliin apa ya, misalnya HP gitu ya 1 juta, aduh nggak bisa karena itu yang buat sembako gitu. Medical ada juga nih, pakai medical. Terus ada public housing, untuk ini nih subsidi rumah gitu. Other nutrition program ada WHC, school lunch program, jadi banyak juga. Oke, sekarang kita bakal menginjak si moral hazardnya. Sebenarnya apa sih moral hazard yang ditimbulkan dari kebaikan pemerintah tadi untuk memberikan si banyak bantuan gitu kan. Nih, ini tuh perhitungannya aja sih. Ini tuh perhitungan TNF ya. Ketika G itu adalah garantinya, misalnya G-nya itu adalah 2.000 gitu ya. Oh, G-nya ada 10.000. Oke, kita coba. B itu adalah benefit ya. Oh ya bener. B sama dengan 10.000. Min T, misalnya teks apa ya T min 1. Oh ini min 1. Oh ini reductionnya 1, terus dikali hour. Weeks nya berapa? Dia weeks-nya berapa ya, 2.000 gitu ya, 2.000 per jam, 200 per jam, per jamnya 3 gitu ya. Oke, dikurangin 1 kali 600. Nah makanya benefitnya dia nanti jadi berapa tuh, 9.400, berkurang kayak gitu. Ini tuh grafik TNF sih, ini udah pernah dibahas di videoku, nanti aku kasih kalau saya mau bisa komen sih. Ini juga kayak, ini cuma perbedaan gitu lah, pergeseran slope dari TNF sendiri gitu. Selanjutnya itu adalah the iron triangle of redistribution program. Jadi triangle tuh ketika tidak ada jalan untuk merubah bagaimana sih supaya benefit reduction rate or benefit guarantee itu simultan encourage work redistribution, more income and lower cost. Gini ya.
Jadi ketiga aspek ini tuh tidak bisa berkumpul. Kalau ini berkumpul, itu tuh bakal kayak ngebuat satu pihak lain tuh sangat diuntungkan dan pihak lainnya itu dirugikan. Jadi ketika dengan kinerja yang baik, redistribusi more income dan lower cost gitu, itu nggak mungkin. Oke, nah oleh karena itu jangan pakai Mintes, pakainya sekarang categorical welfare nih, supaya biar nggak ada moral hazard gitu. Oke. Moral hazard itu terjadi ketika government itu tuh mau mendistribusikan dari yang kaya ke yang miskin, tapi ketika masyarakatnya itu curang, jadi mengontrol kebijakan pemerintah itu sendiri. Jadi implementasinya itu tuh gagal gitu ya, bukan gagal sih, kayak berhasil tapi nggak memenuhi target 100% gitu ya. Jadi dia tuh manipulated. If we could target benefit to earning capacity, then there will be no margin. People would. Nah, jadi pakai yang kategorical. Jadi yang jadi subjek pemerintah untuk diberikan bantuan tuh kayak dikategoriin, misalnya orang yang disabilitas, terus single mother tadi, dan lain-lainnya. What makes Kenapa kita harus pakai targeting gitu, mekanisme target? Karena yang pertama tidak ada perubahan perilaku lagi gitu ya. Kedua, cari people yang benar-benar butuh gitu. Gimana ya ngerjainnya? Sebentar. Gini. Kenapa kita tuh harus ngerubah pakai mekanisme yang kategorikal gitu? Kenapa nggak pakai yang simen test tadi gitu? Karena yang pertama gitu, tadi kita tuh di pemerintah tuh udah baik ya ke citizenship yang ngasih bantuan, tapi mereka malah merubah perilakunya dan mengontrol income itu sendiri, sehingga banyak orang yang dirugikan dan hanya beberapa orang yang diuntungkan. Perilakunya semakin memburuk, jadi harus dibuat target yang tepat sasaran atau good targeting mekanisme gitu. Kedua, ini tuh tujuannya untuk mencari orang-orang yang benar-benar butuh bantuan gitu ya. Contohnya apa nih? Di India, kalian tahu kan kalau misalnya Amerika itu kayak ngasih isi tepung gitu kan, setruk-truk gitu, itu dibagiin ke satu desa yang notabene satu desa gitu ya. Nah, ada orang-orang yang ngambil tepung itu adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang miskin gitu, orang yang income-nya menengah ke atas gitu, apa mau ngambil gitu. Gini deh, kalau dikasih telur gitu ya, telur itu kelihatannya kayak lebih mahal gitu ya, dan lebih enak juga daripada si tepung gitu. Nah, ketika orang middle income gitu tuh, dia mau ngantri sekiranya setengah jam lah, nggak apa, sebenarnya aku dapat telurnya lumayan gitu kan. Tapi tepung murah banget gitu, ya ampun, kayak 2 telur bisa buat 1/4 tepung gitu kan, kayak yang nggak worth it banget kalau misalnya aku nunggu setengah jam 1 jam buat cuma ngantri tepung gitu. Tapi orang yang butuhkan tuh rela mengantri berjam-jam supaya dapet tepung itu kayak gitu. Nah, padahal Amerika itu di dalam tepung itu Amerika ngasih uang gitu yang jumlahnya lumayan kayak gitu. Jadi kayak ya surprise aja kayak gitu. Jadi orang-orang yang butuhin dia dapat tepungnya, tapi aslinya tepungnya itu kayak cuma sebuah upload dan dapat uangnya gitu. Ini tadi targeting single motherhood. Nah, jadi ketika children with single mother segini, welfare benefit segini, besaran benefit itu tidak akan menentukan kenaikan kesejahteraan welfare, atau dia itu enggak sejalan. Ketika welfare tetap ada, ketika welfare naik, kita lihat ketika welfare naik, tetap ada banyak mom yang single gitu, yang enggak tercukupi. Oke, ternyata move lagi, karena tadi yang in kind gagal, maksudnya yang kategori gagal, sekarang pakai mekanisme ordil. Oke, ordil mekanisme itu tuh kayak dia itu nge-setting soft kitchen to support the needy. The government can hire many workers, keeping wait times down, hire few workers pushing a long line. The long line might discourage high earns from using the soft kitchen. The ordil mechanism works because the target population has relatively high value for the good soap and relatively low cost for the
Ini tuh kayak dia tuh intinya order mechanism itu kayak menempatkan suatu titik kosong, suatu titik yang penuh ke titik kosong, jadi itu rata gitu kan. Jadi dia tuh hire many worker ketika times itu down, tapi dia itu hire few worker ketika long gitu produksinya. Langsung aja deh ke sini, increasing outside option. Nah, jadi salah satunya buat order itu kayak dia itu meningkatkan option yang nggak ada di internal itu sendiri tapi ada di luar gitu ya, option lainnya. Nah, ini tuh akan mengurangi moral hazard, terus mengurangi reduce leisure time gitu, sama yaitu more consumption. Jadi ini kayak gimana caranya sih supaya pemerintah itu tuh ngasih guaranteein TANF tadi itu tuh lebih tepat kayak gitu. Nah, ini tuh caranya, grafiknya ini. Nah, ketika 2000 ini tuh kayak kurang, konsumsinya itu tuh masih cukup kurang gitu kan. Ya, dia itu single mom itu tuh mengurangi leisure time-nya tadi, menggeser hingga ke titik ini, sehingga dia itu tuh preference-nya itu tuh nggak di sini juga, tapi di sini karena ada perluasan outside option gitu ya. Outside option nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah sehingga apa, dia itu tuh more consumption gitu kan, more consumption per year, dan dia tuh pas gitu, leisure time-nya nggak terlalu banyak, tapi dia tetap bisa ngurusin anak gitu. Nah, ini tadi increasing outside option-nya tuh yang pertama kayak training. Jadi sebelum single mom itu tuh bekerja di suatu perusahaan, di training dulu lah supaya dia itu tuh keahliannya semakin banyak, semakin ahli kan semakin besar bayarannya gitu kan. Jadi pemerintah itu tuh guarantee nggak naikin juga, tetap segitu, tapi single mother-nya itu tuh selain dapat consumption yang lebih, income yang lebih, dia juga terampil. Kedua, labor market subsidy. Jadi ketika kita meningkatkan suatu employment gitu ya, dia tuh akan mengurangi reduce welfare use. Misalnya gini, perusahaan itu tuh hanya akan menyediakan $1 juta untuk 1 tahun gitu ya. 1 tahun kuantitas pegawainya itu 100 gitu ya. 1 juta bagi 100 berapa tuh? 10.000 ya, 10.000 kan. Nah, ketika pegawainya itu ditingkatkan jadi 20.000 kan jadi 5.000 doang kan. Jadi welfare-nya untuk setiap pegawai itu berkurang. Jadi itu dipasin market subsidinya. Terus child care, terus kayak pemerintah tuh nggak ngasih guarantee tapi kayak ngasih uang buat yang cuma bisa buat bayar babysitter gitu, buat bayar anak. Terus dia cari kerjaan yang more high consumption gitu ya, more high income maksud aku. Terus child support, jadi nggak semena-mena ayah itu ninggalin si single mother tadi, tapi harus ada bertanggung jawabnya. Salah satu safe burden deadbeats dad, jadi kayak ngasih uang bulanan ke single momnya tadi untuk membiayai anaknya. Sekarang kita akan remove yang namanya welfare lock. Welfare lock itu ketika sesuatu tuh sia-sia gitu ya. Kayak for many low income mother, health insurance is tied to not work. Jadi itu kayak ketika single mom itu bekerja di suatu tempat yang gak beresiko gitu ya. Karena kerjanya itu apa ya, yang gak beresiko, kayak bersih-bersih rumah gitu ya. Resikonya apa sih kalau bersih-bersih rumah? Jadi kayak insurance tuh kayak gak berguna. Jadi daripada dia ngebeli insurance, mendingan dia linking cash aja, in cash benefit gitu ya, value yang lebih bagus daripada insurance tadi. Jadi bantuannya itu bukan lihat insurance tapi kayak cash, bantuan tunai, itu bantuan langsung, itu kan kayak lebih current system gitu ya. Oke. Lihat lagi kok. Tentu ini grafiknya. Terus ini cuman evidence aja sih, evidence. Random evaluation of work subsidy program. Jadi subsidi acak itu diberikan lebih dari 1 tahun kerja. Jadi subsidi acak itu apakah bagus gitu ya? Subsidi itu increase employment 43% di jangka pendeknya, tapi nggak tahu jangka panjangnya. Kita lihat. The rate of welfare enrollment fell by roughly the same amount. After 5 years, the impact on employee. Nah, kita ingat tadi, ketika suatu perusahaan itu menambah employmentnya hampir misalnya 43%, dia akan mengurangi si welfare-nya ini hingga 0% bahkan. Jadi di jangka pendeknya emang bagus gitu ya, tapi jangka panjangnya itu
nggak bagus ternyata. Oke, thanks. Jadi ada reformasi. Yang pertama itu adalah ketika dulu pemerintah tuh kasih ya grant, grantnya tadi itu match, sekarang dikasih yang block grant supaya bisa mengatur prioritas program masing-masing agar welfare di daerahnya itu tuh lebih better off gitu kan. Kedua, states were allowed and encouraged to experiment with alternative structure of cash welfare. Jadi ketika pemerintah suatu negara itu akan mengizinkan dan sangat welcome sama alternatif struktur of cash welfare payment. Ketiga, jadi kasih pembatasan waktu kerja gitu supaya kerjanya itu nggak berlebihan, sehingga ada employment yang bisa bekerja, supaya unemployment juga terlalu besar gitu. Work requirement were imposed of welfare recipient. Jadi ada kayak requirement untuk penerima kesejahteraan tuh ada formulanya gitu ya, nggak asal-asalan kasih ke orang ini itu, tapi kayak ada situasi sendiri orang ini dikasih besaran segini untuk bantuannya. Terus new effort to limit unward moderate were introduced. Jadi sistem itu tuh diperkenalkan untuk moderate supaya dia itu tuh effortnya itu nggak effortless gitu ya. Aduh, bukan dia maksudnya. Terus ini juga evidence estimating the impact dari welfare tadi. Jadi PR Wora itu apa sih? Difficult to evaluate because it was implemented at all once across the state. Oh, jadi kayak ada suatu badan untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Dan bantuan itu tuh diberikan di satu negara, dan negara itu bentuk negara bagian kan, Amerika Serikat ini. Tapi negara bagian itu tapi negara bagian itu kan tidak semuanya itu sama regulasinya. Jadi PR Wora itu tuh menghadapi kebijakan politik yang berbeda-beda, sehingga kalau dibandingkan itu tuh nggak bisa ya, karena emang kondisinya tuh berbeda gitu ya. Walaupun PR World itu tuh kayak adil ke semua negara bagian, dikasih jatah 1 billion gitu ya untuk satu negara bagian, tapi 1 billion di New York City sama 1 billion di Pennsylvania itu tuh kayak timpang, karena kalau di New York City ya abis lah, karena New York City lah ya, dan Pennsylvania tuh kan kayak nggak terlalu crowded gitu, nggak se-crowded NYC gitu. Jadi emang states the experiment with alternative policy itu before national reform. Jadi kita pertimbangkan lagi bentuk negaranya dan terbelakang negara tersebut supaya ada reformnya tadi. Nah, oleh karena itu ini ada reform. Jadi reform itu tuh merupakan evolusi dari conclusion si ini tadi ya. Jadi peraturan itu tuh large financial windfall from the state, keuntungan bagi hanya menguntungkan bagi beberapa negara bagian, sehingga mereka asik have ternyata efeknya tidak signifikan. Jadi ya, was welfare reform itu sukses, akhirnya yang direformkan. Nah, jadi peningkatan biaya untuk women itu dari spending pemerintah naik, terus hasilnya berkurang, terus beberapa bentuk program bekerja ketika return dan pengaruh terhadap children. Oke, gitu aja sih teman-teman. Sekian pembelajaran public finance di pertemuan chapter chapter 17. Maaf kalau ada salah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.